merenungkan firman Tuhan dalam pesan Natal yang terambil dari Matius 14 ayat 27b. Kita akan baca bersama-sama pesan Natal pada kesempatan ini. 3, 2, 1. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Puji Tuhan. Kalau kita mendengarkan ini rasanya adem. Perkataan Tuhan ini mengademkan, adem. Ya, karena Tuhan yang mengatakan, dan ini firman-Nya buat kita pesan Natal pada kesempatan ini adem. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Luar biasa. Dalam cerita singkat di dalam perikop dari pasal yang 14 dari Matius ini, di mana Tuhan Yesus telah memberikan makan 5.000 orang. Dia naik ke gunung dan menyuruh semuanya pulang, dan murid-muridnya mendahulunya ke seberang. Setelah lepas pantai kira-kira beberapa mil, mengalami masalah. Perahunya digoncangkan oleh angin sakal, dan Tuhan Yesus hadir di atas air, mendekatkan diri dengan murid-muridnya dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kira-kira kita seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pesan Natal ini, tenanglah, aku ini, jangan takut, sesuatu yang luar biasa. Bagaimana saat kita mengatasi masalah, merasakan ketenangan dan tidak takut? Sekali lagi, bagaimana saat kita mengatasi masalah, merasakan ketenangan dan tidak takut? Biar melalui pesan Natal pada kesempatan ini, melalui tema tenanglah, aku ini, jangan takut, ada dua hal, saudara. Ada dua hal dalam saya mengambil dari tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi bagaimana saat kita mengatasi masalah, merasakan ketenangan dan tidak takut? Yang pertama, mendekatkan diri dengan aku. Mendekatkan diri dengan aku, artinya aku Yesus. Itu yang pertama. Ya. Kenapa? Jelas pada saat masalah itu Yesus melihat murid-muridnya goncangkan oleh ombak, angin sakal yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, ditambah lagi apa? Yesus berjalan di atas air. Ini sesuatu yang tidak belum pernah dilakukan. Jadi ketakutan, wah sudah ada masalah, Yesus hadir kira-kira jam 3 malam, ya kan? Hadir, wah dilihat kok berjalan di atas air, ini bukan manusia biasa. Ketakutan, dikiranya hantu, tambah ketakutan sekali. Tetapi saat Yesus dekat dengan murid-muridnya, dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan. Saat Yesus mendekatkan diri dengan murid-muridnya, Tuhan katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini membuktikan ada aku, dekat aku, tenang, jangan takut menghadapi semuanya ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah pesan Natal yang luar biasa. Dengan dekat Yesus akan mengalami ketenangan dan tidak akan mengalami ketakutan. Amen. Di dalam menghadapi suatu masalah yang ada. Jika firman Allah di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua, firman Allah yang sudah tidak asing lagi, ya boleh Pak Artanto boleh bacakan. Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Iya, terima kasih. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini membuktikan sekali. Hanya dekat dengan Allah. Yesus mendekat dengan murid-muridnya, memberikan ketenangan dan menjadikan muridnya tidak takut lagi. Jadi yang pertama dari tenanglah, aku ini, jangan takut.
Yang pertama adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Mendekatkan diri dengan aku, yaitu Yesus. Maka akan mendapatkan ketenangan dan tidak takut saat menghadapi problema, saat menghadapi masalah yang ada. Ini kuncinya di sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, luar biasa, karena Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan. Ya, sebelum masalah itu datang, Tuhan Yesus mengajarkan dia apa? Pergi sendirian untuk berdoa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kenyataan, di dalam sekarang ini sungguh menakutkan sekali. Semuanya takut kalau tertular dengan virus corona. Semua mengalami ketakutan, goncang sekali. Bagaimana dengan kita? Firman Allah ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dengan kita mendekatkan diri dengan Allah, dengan berdoa, tentunya kita minta pertolongan Tuhan. Kita hadapi semuanya dengan tenang. Amin. Amin. Tidak takut, tetapi tetap waspada. Terus jangan ngawur. Sudah diberi kalimat pesan Natal yang indah ini, terus kita ngawur, tidak bisa. Ya toh? Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kalimat yang menyejukkan kita. Tenanglah, aku ini jangan takut. Supaya kita tenang dan tidak takut, maka mendekatlah dengan aku. Bukan aku Giarto, tapi aku Yesus. Mendekatkan diri, berdoa. Dengan kita tenang, kita bisa berdoa. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasai. Dalam menghadapi kenyataan yang sekarang ini, tidak perlu kita terlalu berlebihan ketakutan kita, tapi kuasailah dirimu supaya kamu tenang, sehingga kita bisa berdoa. Langkah kita hanya itu, saudara. Langkah kita hanya itu. Kekuatan kita hanya itu. Mendekatkan diri dengan Allah untuk berdoa saja. Amin, amin. Dengan cara apapun, diusahakan pemerintah apapun, boleh. Vaksin boleh. Tapi kita harus percaya kepada iman, percaya kita kepada Tuhan. Ya. Firman Allah yang menyejukkan ini. Tenanglah, aku ini. Jangan aku. Ini aku. Luar biasa. Akunya aku Tuhan. Luar biasa. Dekat dengan Tuhan menjadikan kita tenang dan bisa berdoa. Amin, amin. Itu yang pertama. Karena singkat-singkat saja. Yang kedua, kalau yang pertama tadi, untuk mengatasi masalah supaya kita tidak merasa takut dan kita merasa ada ketenangan adalah yang pertama, mendekatkan diri dengan aku. Yang kedua adalah mengandalkan aku. Mengandalkan aku. Bukan ini, kalau mengandalkan aku, wah, sombong ya. Tapi akunya aku Yesus. Amin. Siapa sih aku ini? Kalau di dalam perikop ini, akunya ini Tuhan. Betul tidak? Akunya Tuhan. Tapi coba kita lihat. Siapa yang dimaksud aku ini? Seakan-akan kalimat ini sangat menyejukkan kita, seakan-akan dia Allah yang luar biasa. Kita mau lihat, aku ini siapa? Yang bisa memberi, tenanglah. Aku ini jangan takut. Siapa aku ini? Kalau dalam perikop ini Tuhan. Yang berbicara Tuhan. Tapi kita mau melihat lebih jauh. Siapa aku ini? Kok seakan-akan Allah yang seakan-akan yang bertanggung jawab luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Seakan-akan dia ada selalu bersama dengan kita. Aku ini. Coba kita lihat. Kita lihat di dalam Injil Matius 1 ayat yang 23. Itu jawabannya. Aku ini. Boleh lagi bila Bapak tonton dibacakan. Matius 1 ayat 23.
Ya, Ya. sesungguhnya anak darah ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Ini yang berkata malaikat Tuhan. Aku ini yang dimaksud aku ini adalah apa? Immanuel. Dan ini menjadi tema nasional. Yang dimaksud aku ini adalah Immanuel. Makanya dia berani berkata aku ini karena dia Allah Immanuel. Allah yang artinya di sini Allah yang menyertai kita. Amin. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, menyertai itu bersama-sama. Artinya menyertai artinya menemani, mendampingi. Makanya di sini dikatakan aku ini, tenanglah aku ini. Dia mendampingi terus, bersama-sama dengan kita terus, mendampingi kita terus, menemani kita terus. Makanya dikatakan aku ini, janganlah takut, tenanglah jangan takut. Karena dia Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Allah yang selalu menemani kita, mendampingi kita. Makanya dia berani, tenanglah aku ini, jangan takut. Kalau manusia yang berkata tenanglah aku ini, bukan aku kita. Kalau aku kita, aku menyombongkan diri. Tenanglah, ada aku. Sering kadang-kadang kita mendengar perkataan itu, tenang ada aku. Mungkin tidak bisa menyejukkan kalau itu. Tapi kalau yang mengatakan tenanglah aku ini jangan takut, yang mengatakan Tuhan, sangat menyejukkan hati kita. Amin. Jadi aku yang kedua di sini adalah Immanuel. Allah beserta dengan kita, yang artinya Allah menemani kita, Allah bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu kita mengandalkan Dia. Saat kita mengandalkan akan aku ini, ya, saat kita mengandalkan aku ini, Allah Immanuel itu, kita akan merasakan bagaimana Allah menyertai kita. Tapi kalau kita tidak pernah mengandalkan aku ini, kita tidak pernah merasakan. Kalau masih kitanya ini aku ini, bukan aku Yesus, kita menjadi lemah. Jadi untuk tahun 2000, pesan Natal ini untuk tahun 2021, langkah yang harus kita kerjakan adalah mendekatkan diri dengan Tuhan, mendekatkan dengan aku. Dan yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Jangan lagi mengandalkan hidup kita sendiri. Jangan aku kita buang, ganti aku Yesus, aku Immanuel. Amin. Kalau aku Immanuel, aman kita. Amin. Karena Allah selalu bersama-sama dengan kita. Kita mengandalkan aku Immanuel. Allah selalu bersama-sama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan menemani kita, mendampingi kita dimanapun. Dan kalau Allah yang mendampingi kita, tidak memandang siapa kita. Siapapun kita, Allah tidak memandang. Entah itu kaya atau miskin, ya, atau itu dari suku apa, bangsa apa, Allah tidak memandang itu. Di dalam Allah mendampingi kita, bersama-sama dengan kita. Aku tak mendampingi orang Cina saja, tidak mungkin. Aku tak mendampingi orang-orang Jawa saja, tidak seperti itu. Jadi tidak melihat suku, bangsa, dan kaya atau miskin. Amin. Amin. Jadi kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Bersama dengan aku Immanuel, Allah bersama dengan kita. Oleh sebab itu kita mengandalkan Dia. Saat kita mengandalkan Dia, kita akan merasakan. Tapi selama kita masih mengandalkan kita sendiri, kita tidak akan pernah merasakan Allah Immanuel ada di dalam hidup kita. Amin. Kalau masih kita merasa hebat, kita merasa mampu, kita merasa kuat, kita tidak pernah merasakan Allah Immanuel ada dalam hidup kita. Ya. Aku Immanuel tidak pernah kita rasakan. Karena apa? Masih, akunya yang masih menonjol tidak akan pernah.
Jadi bagaimana supaya bisa merasakan? Ya akunya dihilangkan, ganti akunya Tuhan. Amin. Amin. Langkah untuk tahun 2021 bisa Natal luar biasa. Aku ini Allah Immanuel biar kita rasakan dalam kehidupan kita. Selama kita bisa merasakan Allah Immanuel dalam hidup kita, kita akan mengalami kesejukan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya ketakutan. Kita tetap dalam kondisi tenang dan tidak takut. Tapi kalau akunya kita, maka yang muncul adalah kegelisahan dan ketakutan. Kalau akunya kita. Tapi kalau kita mengandalkan aku ini akunya Tuhan, aku Immanuel, kita akan selalu tenang dan tidak mengalami ketakutan di dalam menghadapi kenyataan yang ada. Dalam masalah dalam keluarga, banyak saudara. Dalam rumah tangga, orang suami istri, anak dengan orang tua, masalah-masalah seperti itu. Dan juga mungkin masalah ekonomi dengan kondisi yang seperti ini. Atau masalah kesehatan kita. Kadang-kadang itu yang menjadikan kita apa? Gelisah, takut. Tetapi firman Tuhan yang menyejukkan kita semuanya. Tenanglah, aku Immanuel. Jangan takut, aku akan menyertai kamu. Andalkan itu. Kalau kita bisa mengandalkan itu, tidak mengandalkan aku manusia kita, maka yang terjadi adalah ketenangan. Amen. Dan tidak mengalami ketakutan dalam menghadapi ekonomi, kesehatan, rumah tangga kita atau hal yang lain. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan di Yeremia 17 ayat yang ke-5. Silakan Mas Dita membacakannya. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan, inilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan akunya kita, ya, akunya kita, manusia kita, yang mengandalkan kekuatan kita sendiri dan yang menjauh dari Tuhan. Lihat saja murid-muridnya, menjauh daripada Tuhan sedikit, sudah mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya. Jadi yang masih mengandalkan aku manusianya dikatakan dengan apa? Terkutuk. Andalkan Allah Immanuel. Allah yang selalu bersama dengan kita, Allah yang selalu bersama-sama mendampingi kita, menemani kita. Kalau itu menjadi langkah tahun 2021, kita akan mengalami tenang, merasakan ketenangan, dan tidak akan mengalami ketakutan menghadapi ekonomi, kesehatan, rumah tangga, dan yang lain-lain. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi coba kita mengandalkan akunya Yesus. Saya sedikit kemarin agak sedikit mengalami ketakutan, tetapi diingatkan firman Tuhan ini, makanya ini saya bawakan. Pada saat pengerja saya satu mau keluar, ya, aku semalam agak mikir, wah, iya ditinggal ini orangnya cukup bagus, loyal, luar biasa menurut saya. Apa iso, jahit iso, ini iso gitu ya. Wah, yang ditinggal gitu. Saya agak sedikit tidak bisa tidur semalam sampai jam 1. Kayak gelisah gitu. Langsung ini firman muncul. Ya, firman bicara, bukan Tuhan yang berbicara gitu. Kalau kelihatannya kalau Tuhan berbicara kepada kayaknya kayak hebat gitu ya. Tapi ini tidak, firman yang bicara. Kebanyakan orang kan mengatakan Tuhan berbicara kepadaku gitu kan. Kalau saya enggak gitu, firman yang bicara.
Jangan mengandalkan manusia. Ini firman-Nya. Ini firman ini Yeremia 17 ini yang 17 ayat yang ke-7 ini. Jangan mengandalkan manusia ya. Jangan mengandalkan orang itu. Aku yang menyertai pelayananmu. Langsung adem, saudara. Itu hebatnya firman. Langsung adem. Langsung gak mikir, bisa tidur. Itu hebatnya firman. Jadi firman Tuhan ini memang hidup. Amen. Ya, jadi kalau firman berbicara, adem. Amen. Jadi kalau Tuhan berbicara jarang-jarang memang. Tapi ada orang khusus mungkin ya. Tapi kalau saya ya firman yang berbicara saja. Ya memang kenyataannya itu. Firman yang mengingatkan saya, jangan mengandalkan manusia. Yang menyertai pelayananmu adalah aku. Amen. Aku Tuhan, bukan mereka. Amen. Kalau mereka ada yang satu pasti diganti Tuhan. Kan gitu. Ya. Cuma memang saya sayangkan, bagus. Itulah. Jadi ternyata kita tidak boleh mengandalkan siapapun. Padahal itu sudah sudah komitmen saya dalam pelayanan. Saya tidak akan mengandalkan orang-orang yang saya butuh hati mereka, bukan kebisaan mereka. Itu yang saya andalkan. Jadi saya tidak akan ini sebenarnya. Tapi waktu itu kayaknya ini orang luar biasa ya. Tapi Tuhan lebih luar biasa, dia mengingatkan dia toh jangan mengandalkan manusia. Sehingga ayat ini saya munculkan, saudara. Karena ayat ini memberkati saya. Gitu. Ayat ini sangat memberkati saya dan ini berbicara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bisa merasakan. Saat kita mengandalkan Tuhan, kita bisa merasakan Allah itu menyertai kita, Allah bersama dengan kita. Selama kita tidak bisa mengandalkan Tuhan, kita masih mengandalkan aku tadi. Tuhan berkata apa? Terkutuk. Orang yang mengandalkan manusia kehebatannya sendiri terkutuk. Oleh sebab itu pesan Natal yang luar biasa pada kesempatan ini, langkah kita juga 2021 hanya dua hal melalui firman Allah. Tenanglah, aku ini jangan takut. Yang pertama adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau kita rindu untuk memperoleh ketenangan, tidak mengalami ketakutan. Dan yang kedua, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan aku Allah Immanuel. Amen. Maka kita tidak akan pernah juga mengalami ketakutan. Dan hidup kita selalu merasa ada ketenangan. Dan tidak akan pernah mengalami ketakutan. Amen. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya.